Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu sangat baik, menolong dan memelihara sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak saudara dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, mengakui otoritas kedaulatan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau begitu sangat baik menolong kehidupan kami ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan lewat firman ini, sehingga firman ini dapat menolong kami ya Tuhan menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan dan kekuatan, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong dan perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema keputusan yang gegabah. Bapak saudara, pernahkah engkau mengambil setiap keputusan di dalam hidupmu? Ya, saya yakin setiap orang pasti pernah mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Terlepas itu salah atau terlepas itu benar yang ia putuskan. Tetapi keputusan yang tepat akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Dan bukan hanya itu saja, tentu membuat hati itu menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sama dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai ayat 25. Ya, di sana sebuah kisah tentang kehidupan bangsa Israel. Tetapi itu adalah satu kisah yang sudah pernah terjadi lalu kemudian akhirnya berkelanjutan. Tetapi hari ini kita mau memastikan saja bahwa di dalam keputusan hidup kita adalah harus mengandalkan Tuhan. Lalu di dalam setiap keputusan itu harus ada damai sejahtera. Di dalam keputusan yang kita ambil itu, kita tidak pernah melihat ada unsur-unsur yang lain, tetapi kita melihat bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya dalam hidup itu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar keputusan yang gegabah. Mengapa? Sebaiknya keputusan yang gegabah itu berdasarkan biasanya keputusan yang gegabah itu adalah berdasarkan emosi, ya, berdasarkan pengertian sepihak. Lalu keputusan yang gegabah itu biasanya berdasarkan dengan banyak hal yang mempengaruhi. Tetapi hari ini kita mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana akhirnya keputusan itu tidak berdampak menjadi buruk di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 21 itu ayat 1 sampai 25 itu bercerita tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang salah mengambil satu keputusan di saat mereka menjalani kehidupan itu, Bapak Saudara. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang itu sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel menyesali keputusan yang telah mereka buat. Lalu mereka bukan hanya itu, dalam keputusan yang mereka lakukan itu mereka bersumpah, ya, untuk tidak melakukan sesuatu, ya. Bahkan mereka bersumpah dengan suku Benyamin kalau kita melihat. Supaya apa? Bahwa banyak hal yang terjadi di sana kalau kita mau perhatikan baik-baik. Bahkan keputusan
dengan hal yang mereka lakukan adalah keputusan yang gegabah. Kalau kita mau melihat ayat 1 dan ayat 2 Bapak Ibu Saudara, di sana diceritakan bagaimana satu akibat dari keputusan orang Israel yang melakukan kejahatan. Ya. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Keputusan yang mereka lakukan itu adalah keputusan yang tidak mendatangkan kebaikan. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara, ini menjadi satu masalah. Suku Israel ya menyuruh suku Benyamin untuk mengambil paksa perempuan dari Yabes Gilead. Untuk apa? Untuk dijadikan istri mereka. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan alat permainan mereka. Dan sebenarnya mereka melakukan hal itu hanya untuk kepentingan diri mereka, untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka untuk berusaha untuk melakukan hal yang tidak sebenarnya, yang tidak sewajarnya. Bahkan mereka mengusulkan untuk membunuh orang-orang Yabes Gilead, yakni laki-laki dan perempuan. Saudara, ini sesuatu mengerikan. Ayat 10 dan sampai ayat 12 nanti engkau akan jumpai di sana bagaimana suku ini melakukan hal yang jahat. Pada dasarnya keputusan tidak menjadi masalah, tetapi keputusan yang bermasalah adalah jikalau seseorang salah mengambil sebuah keputusan. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, lebih parahnya lagi kalau kita mau melihat ya, apa yang mereka lakukan. Mereka membuat sebuah ide-ide yang jahat, lalu kemudian mereka menyuruh untuk mempermalukan, bahkan untuk merekrut, bahkan untuk mengambil perempuan-perempuan dari Yabes Gilead. Kalau misalnya mereka itu belum bersetubuh, mereka mau ambil lagi. Dan lebih parah lagi Bapak Saudara, mereka mengambil perempuan-perempuan dari Silo. Bapak Saudara, kalau kita melihat baik-baik, ini adalah keputusan yang mereka lakukan untuk sebenarnya membuat hati Tuhan menjadi marah. Awalnya mereka mengambil keputusan dengan maksud sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam setiap keadaan hidup kita di saat kita mengambil sebuah keputusan? Itu adalah penjelasan secara singkat mengenai tentang Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai 25. Kita masuk di bagian yang pertama. Yang pertama adalah keputusan ya. Yang pertama harus bertanya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan? Kalau orang mengambil keputusan dengan secara emosi, dengan sepihak, dengan tidak bertanya kepada Tuhan, maka keputusan itu mendatangkan keburukan di dalam hidupnya. Oleh karena itu saya ingin pesan kepada Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau mengambil keputusan, sebelum engkau melangkah, sebelum engkau memilih untuk memutuskan segala sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga engkau tidak salah mengambil sebuah keputusan. Bertanya kepada Tuhan itu membuktikan engkau berserah penuh kepada Tuhan. Mengapa saya katakan? Sebab keputusan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Keputusan di dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Keputusan di dalam Tuhan pasti adalah keputusan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya pesan yang pertama, engkau harus bertanya kepada Tuhan. Dan engkau harus
bertanya kepada Tuhan, bagaimana, apa sebenarnya yang Tuhan ingin katakan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga jikalau kita tidak salah mengambil keputusan, maka kita jauh yang namanya daripada dosa. Kalau kita melihat kejadian bangsa Israel, apa yang mereka lakukan, sehingga dosa melahirkan sebuah dosa. Lalu kemudian dosa itu hanya beruntun, dan dosa itu hanya mengakibatkan sebuah masalah yang besar dan berdampak begitu negatif di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Hanya satu, mereka tidak bertanya kepada Tuhan dengan benar-benar untuk apa keputusan yang mereka lakukan, untuk siapa keputusan itu, dan kemudian mereka apakah menyertakan Tuhan dalam keputusan itu. Kemudian yang kedua, Bapak saudara, jikalau engkau mengambil keputusan, pastikan hatimu dengan penuh damai sejahtera. Mengapa saya katakan seperti demikian? Jikalau hatimu tenang, berarti adalah engkau memutuskan sesuatu didasarkan yang pertama, karena engkau bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada engkau lewat firman-Nya. Maka segala keputusan yang engkau lakukan itu tidak akan membuat engkau menyesal di kemudian hari. Mengapa? Sebab engkau telah melewati tahap yang pertama, dan engkau pasti yakin di dalam keputusanmu bertanya kepada Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab keputusan yang gegabah mungkin dapat membuat kita bisa bertahan sesaat, tetapi keputusan yang disertakan di dalam Tuhan, hati yang penuh damai sejahtera, maka itu menuntun hidup kita kepada damai sejahtera. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak saudara, jikalau Bapak Ibu saudara mengambil keputusan dengan penuh damai sejahtera, dengan hati yang tenang, dengan penuh kesabaran, tidak dengan dalam keadaan emosi, itu berarti engkau adalah telah menyerahkan keputusan yang engkau ambil itu ada di dalam Tuhan. Dan ingatlah baik-baik, Tuhan akan menuntun perjalanan hidupmu, langkah demi langkah Dia akan bela hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara, ingatlah keputusan itu harus damai sejahtera hatimu untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, ingat, keputusan itu harus didasarkan dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kamu. Mengapa saya katakan seperti demikian? Sebab di dalam hidup kita ini ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu yang mengajari kita, roh Tuhan itu yang menolong kita, roh Tuhan itu yang membimbing hidup kita, roh Tuhan itulah yang membawa hidup kita kepada keputusan, bukan keputusan diri kita, tetapi keputusan adalah keputusannya Tuhan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan engkau bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan itu di dalam hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara, ingatlah, keputusan yang ketiga ini tentu bukan berdasarkan emosi, tentu bukan berdasarkan keinginanmu, tentu bukan berdasarkan apa yang menjadi pengertianmu. Tentu keputusan yang ketiga ini adalah keputusan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Oleh karena itu genaplah di dalam hidupmu bahwa engkau ada hari ini karena Tuhan memutuskan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan, akuilah Dia di dalam hidupmu, maka Ia akan menolong engkau. Dia bertindak dalam hidupmu
Bahkan ia melakukan yang terbaik di dalam hidupmu sepanjang perjalanan hidupmu. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, dan hanya dapat mencari kehendak Tuhan, dan hanya dapat bertanya kepada Tuhan, dan hanya dengan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita, dan hanya dengan keputusan Tuhanlah engkau dapat berjalan mengikuti Tuhan. Mengapa? Sebab ketika engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan perjalanan hidupmu, dan penuh dengan hati damai sejahtera dan sukacita. Kemana Tuhan bawa hidupmu, pasti Tuhan akan bela engkau. Oleh karena itu Bapak saudara, jangan pernah kecewa mengikut Tuhan, jangan pernah merasa putus asa mengikut Tuhan, tetapi ingat, bersandar, berserah penuh kepada Tuhan, pasti Dia akan membela hidupmu, pasti Dia akan menolong hidupmu. Jangan seperti orang Israel mengambil keputusan yang salah berdasarkan dengan keinginan hati, berdasarkan dengan kemauan, berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan, berdasarkan dengan nafsu. Tetapi kita belajar hari ini, belajarlah mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, ambil keputusan dengan hati yang tenang. Dan yang ketiga, pastikan keputusan yang kamu buat adalah keputusan di dalam Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Percayalah, engkau pasti akan ditolong, dan engkau dipimpin oleh Tuhan, dan engkau akan dibawa oleh Tuhan kepada kebenaran demi kebenaran. Sebab Tuhan adalah sempurna, jalannya adalah sempurna, janjinya adalah janji yang murni, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah membuat engkau putus asa, yang tidak pernah membuat engkau menyesal. Oleh karena itu Bapak saudara, ingat, di dalam Tuhan kita pasti aman, dan di dalam Tuhan keputusan yang kau lakukan, asalkan tidak dengan gegabah, pasti engkau akan ditolong oleh Tuhan. Bapak saudara, ingat baik-baik, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, masih ingat kisah tentang Abraham dan Lot. Ketika Lot melihat tanah yang subur, dan di sana rupanya itu berdasarkan keputusan apa yang dilihat mata, apa yang diinginkan dia. Tetapi lihat baik-baik, ketika Abraham memilih tanah yang gersang, dan Tuhan berdaulat, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong, dan Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Mengapa? Sebab ia telah memilih yang benar dalam hidupnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mengajar dan menolong kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam keputusan-Nya Tuhan. Bukan keputusan keinginan kami, bukan keputusan yang berdasarkan pengertian kami, melainkan keputusan di dalam Tuhan. Bertanya kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bahkan keputusan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami adalah keputusan yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya keputusan yang kami lakukan adalah keputusan yang tepat dan tidak pernah salah, sebab kami ada di dalam Engkau. Tolong hari-hari hidup kami ini ya Tuhan, sebab setiap hari kami diperhadapkan dengan begitu banyak keputusan. Oleh karena itu, biarlah kami memilih yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat Tuhan, salam. Tuhan memberkati kita semua. Salam.